Hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai kegiatan 2 ya. Lanjutan dari yang kemarin, menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Salah satu cara berlatih menyampaikan pendapat dengan eksposisi adalah dengan menyampaikan kembali gagasan pokok yang terdapat dalam eksposisi yang berjudul pembangunan dan kerusakan lingkungan. Nah, jadi kita bisa nih anak-anak, kita meringkas gagasan pokok atau ide pokoknya. Perhatikan tabel berwarna kuning yang penyampaian dalam eksposisi. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. 6 masalah lingkungan yang utama adalah ledakan jumlah penduduk. Nah, lalu penyampaiannya dengan bahasa yang berbeda bisa kita rubah. Bumi sedang menghadapi berbagai permasalahan yang serius. Atau dengan kosakata atau diksi yang berbeda, namun maknanya sama. Begitu. Lanjut, menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Pada kegiatan pertama, ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mengungkapkan struktur di dalam teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan teks yang dibangun oleh pendapat atau opini. Sejalan dengan isi teks eksposisi, struktur teks eksposisi meliputi tesis, pernyataan pendapat, B. argumentasi, C. penegasan ulang. Oke, perhatikan identifikasi struktur teks eksposisi pada teks pembangunan dan bencana lingkungan. Ini juga bisa kalian buka ya langsung di buku paketnya di halaman 66 sampai 68. Di sini dikemukakan tesis atau pernyataan pendapat garis besar mengenai keadaan bumi yang menghadapi masalah yang serius, terutama ledakan jumlah penduduk. Lalu, ada argumentasi yang didasari dengan pendapat dari para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam. Lalu, argumentasi yang kedua, adanya penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada saat ini ternyata jauh dari harapan. Argumentasi berikutnya, terdapat data pada tahun 2005 sampai 2006 tercatat terjadi 330 bencana banjir, 69 tanah longsor, dan 7 bencana letusan gunung berapi hingga sampai ke 13 bencana tsunami. Terdapat data di dalamnya. Next, argumentasi juga menimbulkan ada bencana alam lain yang menimbulkan jumlah korban. Lalu argumentasi terakhir diperkuat dengan fakta-fakta yang ada, yaitu menurut tim ahli Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air. Lalu di bagian akhir ada penegasan ulang atau rekomendasi. Nah, di dalam rekomendasi terdapat solusi atau kesimpulan di dalam teks pembangunan, yaitu masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Oke, berikutnya ini adalah membandingkan kebahasaan dua teks eksposisi. Nah, perhatikan di tugas pertama ini ada istilah-istilah atau kata teknis ya anak-anak ya. Nah, kata teknis itu adalah kata-kata ilmiah yang tentunya kita harus menerjemahkan sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, berikutnya di dalam teks eksposisi juga kita bisa menemukan adjektiva ya. Adjektiva ini contohnya seperti serius, besar, punah, langka, banyak, utama, tinggi, dan buruk. Bisa kita cari makna secara leksikal atau kamus. Oh iya, apa itu adjektiva? Adjektiva adalah kata sifat. Oke. Selain menggunakan adjektiva atau kata sifat dalam teks eksposisi, seperti juga dalam teks lainnya, kita menggunakan afiksasi atau pengimbuhan. Nah, ini di tabel kuning kita lihat ya kata bentukannya penipisan, jenisnya nomina atau kata benda, dari imbuhan an dengan kata dasar tipis, kepunahan kata dasarnya punah, kerusakan rusak, kemiskinan miskin, dan seterusnya. Lanjut. Oke. Dalam teks eksposisi banyak digunakan kalimat verbal, yaitu kalimat yang berpredikat verba. Nah, kalimat verbal itu dengan kata lain adalah kalimat yang menyatakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan si suatu subjek. Nah, kalimat lainnya, kalimat nominal, kalimat berpredikat nomina, adjektiva, numeralia, dan averbia jarang digunakan dalam teks eksposisi.
Begitu. Berikutnya, menyajikan gagasan ke dalam teks eksposisi. Tentunya bagaimana cara kita menyajikannya? Yang pertama, kegiatan 1, menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi. Perhatikan cuplikan kuning, silakan dibaca dalam hati. Setelah kalian membaca, tentunya setiap paragraf yang baik selalu terdapat satu gagasan pokok yang juga dikenal sebagai ide pokok. Nah, ide pokok itulah yang menjadi kerangka pengembangan sebuah paragraf. Untuk menyusun sebuah teks eksposisi, mulailah dengan mendata gagasan pokok yang sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Selanjutnya, kembangkanlah gagasan pokok tersebut dengan gagasan penjelas agar ide yang kita sampaikan menjadi jelas bagi pendengar atau pembaca. Begitu. Jadi kita tentukan mana ide pokoknya, mana kalimat penjelas atau gagasan penjelas. Begitu. Di sini ada kegiatan 2 ya. Oke, berikutnya ada menyusun teks eksposisi. Setelah menganalisis teks eksposisi dari segi isi, struktur, dan kebahasaannya, sekarang kamu akan berlatih menulis teks eksposisi. Nah, ini berarti di bagian akhir dari suatu materi ya anak-anak ya. Nah, pilihlah salah satu di antara topik berikut sebagai gagasan pokok yang akan kamu kembangkan ke dalam eksposisi. Nah, kamu boleh juga memilih topik lain. Ya, diperhatikan ya, topik yang nomor 1 bisa air sungai bermanfaat bagi pengairan sawah dan ladang. Yang kedua, sampah. Yang ketiga, pentingnya pendidikan. Yang keempat, penyebab utama kerusakan alam. Nah, cara yang pertama tentunya kalian memilih salah satu di antara gagasan-gagasan di atas, atau kamu dapat menentukan sendiri gagasan lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam kehidupan lingkungan sekitarmu. Yang kedua, datalah argumen-argumen yang mendukung gagasan pokok sebagai gagasan penjelas. Yang ketiga, kembangkan teks eksposisimu berdasarkan gagasan pokok dan argumen sebagai gagasan penjelasnya. Yang keempat, presentasikan teks eksposisi yang kamu susun di hadapan teman-temanmu. Yang kelima, berilah tanggapan yang berupa kritik dan saran terhadap teks eksposisi yang disajikan temanmu. Oke, nah lalu di sini di buku cetak ini di halaman 78 juga berisi ringkasan. Bisa kalian baca sendiri. Oke anak-anak, berikut ulasan mengenai teks eksposisi yang ada di buku paket ya. Ini sudah selesai. Nah, insya Allah berguna untuk kalian. Kalau ada yang kurang jelas, boleh dikonsultasikan kepada ibu melalui WA grup ya, atau bisa juga japri, atau kalau misalkan kalian ingin membacanya, itu lebih bagus lagi kalian bisa membaca sendiri di buku masing-masing, oke? Karena dalam pembelajaran Kurtilas ini, siswa harus aktif belajar ya, terutama sedang dalam kondisi daring, siswa harus aktif belajar sendiri. Apabila ada yang kurang paham, bisa dikonsultasikan kepada saya. Oke, demikian anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.